Di dunia ini, anak yang berumur 10 tahun akan mendapatkan berkah dari Dewi, di mana berkah itu banyak jenisnya. Mulai dari penyihir, ahli pedang, koki, pandai besi, dan lain-lain. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah keluarga kecil, di mana kedua orang tua ini lagi tak sabar mengetahui berkah apa yang nanti didapatkan sama anaknya. Kakak perempuannya juga sama. Dia yakin adiknya pasti mendapatkan berkah yang luar biasa. Tapi anak yang diomongin malah terlihat tak begitu semangat. Anak ini sendiri bernama Arel yang merupakan MC kita. Singkat cerita, hari pemberkahan pun tiba, di mana para anak umur 10 tahun datang ke gereja, dengan dihadiri sama seluruh masyarakat kampung. Kepala gereja akan memanggil mereka satu persatu buat maju ke depan. Anak pertama pun mulai maju ke depan, saat anak ini memejamkan mata dan bilang apa yang dia lihat. Anak itu pun mendapatkan berkah pandai besi sama seperti ayahnya. Kemudian giliran anak yang lainnya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya giliran Arel pun tiba. Semua masyarakat pada penasaran, pasti berkah Arel begitu hebat. Sebab ayahnya adalah penyihir agung. Lalu ibunya adalah putri pedang. Arel lalu diminta memejamkan mata sama kepala pendeta. Bayangan semua orang pun terpatahkan. Sebab Arel sama sekali tidak memiliki berkah satupun. Sontak semua masyarakat beserta keluarganya begitu kaget. Namun Arel malah tak menganggap itu beban buatnya. Singkat cerita, mereka sudah kembali pulang. Ayah dan ibunya Arel tetap menyemangati anaknya meski tak memiliki berkah. Arel sendiri bilang kalau dia tak akan bunuh diri kok. Dia akan latihan keras meski tak memiliki berkah, berpedang, melihat semangat anaknya tersebut. Keluarganya jadi merasa tenang. Mereka yakin Arel akan sukses di masa depan. Arel lalu ingat, saat kecil dia sudah berlatih pedang. Namun ketika latih tanding sama ibunya, dia langsung terlempar hingga membuat tubuhnya nyangkut di pepohonan. Arel merasa dia masih jauh dari kata kuat. Dia lalu izin buat latihan dulu. Ketika Arel sudah tiba di tempat latihan, tak disangka sudah ada dua anak yang lagi berlatih juga. Saat itu Arel ingin ikutan berlatih sama mereka. Namun Arel malah mendapatkan hinaan, sebab mereka tahu kalau Arel ini tak memiliki berkah sama sekali. Mereka menganggap Arel tak akan sebanding sama kekuatan mereka. Arel menjawab, kalau belum dicoba mana bisa tahu di siapa yang lebih kuat. Salah satu anak pun merasa kesal dengan ucapan Arel. Sebelum menerima tantangan Arel, bocah ini tanya, apakah Arel memiliki perlindungan dari dewa? Dia takut kalau nanti Arel jadi terluka parah. Arel pun menjawab, punya. Jadi semua anak yang lahir di dunia ini pasti mendapatkan perlindungan dari dewa, di mana perlindungan tersebut akan pecah jika terkena serangan. Setelah mendengar jawaban Arel, bocah ini langsung menyerangnya. Namun serangan bocah ini dengan mudah ditangkis Arel. Temannya pun menyuruh agar dia cepat menyelesaikan duelnya. Tapi bocah ini tetap kesulitan mengalahkan Arel. Bocah ini lalu minta bantuan temannya biar duelnya cepat selesai. Namun serangan temannya dengan mudah dihindari Arel. Arel sadar betul kalau level dirinya ini lebih tinggi meski tak memiliki berkah. Dengan cepat Arel langsung menyerang mereka. Mereka pun langsung dibuat turu sama Arel. Bukannya menerima kekalahan, mereka menganggap Arel curang karena menyerang di saat belum siap. Saat itu muncul bocil wanita. Dia langsung bilang kalau kalah ya tetap kalah. Kedua anak ini pertamanya kesal, karena ada cewek yang ikut campur urusannya. Namun saat mereka tahu kalau cewek tadi merupakan anak ketua pelindung desa, mereka pun terdiam dan tak berani bantah. Ketika Arel mengira cewek ini telah membantunya, ternyata cewek ini juga ingin menantang duel Arel, di mana Arel akan ditunjukkan perbedaan orang yang mendapatkan berkah sama yang tidak. Apalagi bocah ini menaruh dendam sama ibunya Arel yang dianggap ahli pedang terkuat di desa. Padahal menurutnya, yang jadi orang terkuat itu adalah ayahnya Evans. Arel menjawab, emang benar ibunya ahli pedang terkuat di desa. Kemarin saja ayahmu minta tolong sama ibuku. Mendengar ucapan Arel, cewek ini makin kesal dan segera mengajak Arel berduel. Dengan senang hati, Arel akan meladeninya. Saat duel dimulai, terlihat kecepatan mereka berdua seimbang. Kedua anak yang tadi dikalahkan Arel tak menyangka, bagaimana bisa anak yang tak memiliki berkah bisa bergerak secepat itu. Di sini Arel menemukan banyak celah untuk menyerang. Tapi saat Arel mau mengakhiri duel, tiba-tiba cewek ini mengeluarkan tebasan ganda yang tak bisa ditangkis sama Arel. Akibatnya, Arel pun jadi kalah duel. Cewek ini memuji kehebatan Arel. Meskipun tanpa berkah dia bisa mengimbangi kekuatannya. Namun tetap dia tak akan kalah sama Arel. Pada keesokan harinya saat Arel masih tidur, dia dibangunkan sama kakaknya. Karena Arel Tikika kunjung bangun, dia akan menciumnya. Seketika Arel bangkit karena tak mau hal itu terjadi. Kakaknya yang kesakitan akan memaafkan Arel jika dia mau dicium. Ibunya yang melihat kedua anaknya yang akur terlihat senang. Setelah selesai sarapan, Arel akan kembali berlatih pedang. Kakaknya pun merasa kasihan. Semenjak pulang dalam keadaan babak belur kemarin, sekarang Arel berlatih sangat keras dalam berpedang. Ibunya lalu bilang, kalau usaha Arel ini hasilnya tidak sia-sia loh.
Ibunya lalu membawa kakaknya Arel ke suatu tempat. Saat itu dia menunjukkan banyak sekali pedang yang rusak. Melihat kalau ini semua adalah pedangnya Arel, kakaknya makin tak tega, dia berjanji akan membuat dunia yang bisa bikin Arel terhindar dari diskriminasi. Melihat kedua anaknya pada bersemangat membuat Farah jadi senang. Di tempat lain terlihat Arel yang masih berlatih sendirian. Saat itulah Arel berhasil membuat tebasan ganda kayak cewek kemarin. Tiba-tiba dari arah belakang seekor goblin hendak menyerang. Dengan cepat Arel menebasnya pakai tebasan ganda. Arel pun merasa senang bisa mengalahkan goblin tersebut. Saat itu Arel mendengar suara monster yang lebih besar jauh di dalam hutan. Ketika Arel mau melaporkan ke tempat pelindung desa, niatnya diurungkan sebab ada suara orang juga. Jika dibiarkan orang tersebut tak akan selamat. Jadi Arel memutuskan buat pergi menolong orang tersebut. Singkat cerita, saat Arel telah sampai, ternyata orang tersebut adalah cewek kemarin, di mana dia sedang terpojok melawan monster Hobgoblin. Saat cewek ini sudah pasrah akan kematiannya, tiba-tiba Hobgoblin itu terkena tebasan ganda milik Arel. Berkat pertolongan Arel, cewek ini pun selamat. Arel juga memberikan air suci miliknya, agar pelindung dewi milik cewek ini kembali. Setelah sehat, cewek ini langsung nyerocos, jurus apa tadi yang kau pakai? Arel menjawab kalau itu adalah tebasan ganda. Bagaimana mungkin orang yang tak memiliki berkah bisa mengeluarkan jurus sama sepertiku? Arel lalu menjelaskan kalau dia telah berlatih keras demi bisa mengusai jurus ini. Saat duel kemarin, Arel telah meneliti jurusnya, dengan langsung menerima serangan cewek ini. Cewek ini pun masih bingung sama penjelasan Arel. Arel bilang kalau dia ini benci kalah, makanya dia berlatih keras setelah kekalahan kemarin. Sekarang Arel mau ngajak duel lagi cewek ini, karena Arel telah menolongnya. Cewek ini pun menerima duel tersebut. Saat duel dimulai, tak disangka Arel berhasil menang. Cewek ini pun kaget bukan main, kenapa bisa begini. Ternyata Arel mengupgrade serangannya jadi 3 tebasan. Cewek ini pun makin tambah bingung. Bagaimana bisa orang yang tak memiliki berkah melakukan semua ini? Karena cewek ini juga benci kalah dia menantang ulang Arel. Arel pun menerimanya. Tapi hasilnya masih tetap sama. Saat itulah Arel bilang kalau dia tak akan kalah lagi sama cewek ini. Cewek ini pun mengakui kekalahannya. Sedangkan Arel meninggalkan cewek itu dengan penuh kebanggaan. Beberapa hari kemudian, Farah cerita pada keluarganya kalau anaknya Evans akan pergi ke kota Brescia. Arel ingat pasti cewek yang kemarin dia kalahkan. Arel lalu tanya, apa itu kota Brescia? Ibunya pun cerita kalau tempat itu disebut kota pedang, di mana ibunya dulu pernah tergabung dalam guild di sana sebelum menikah. Farah jadi ingat momen latihan pedang sama teman-temannya dulu. Mendengar cerita ibunya, Arel jadi ingin pergi juga ke kota Brescia. Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan rombongan manusia yang lagi naik kereta kuda. Sang kusir bilang kalau pemberhentian selanjutnya adalah Brescia, kota pedang. Petualang cewek ini lalu mengenalkan dirinya yang merupakan pengguna pedang ganda. Sedangkan laki-laki di depannya adalah seorang barbarian. Pria ini merasa risih sama pakaian wanita di depannya. Tapi wanita ini menganggap biasa, sebab pakaian tipis akan memudahkannya bergerak. Sang kusir pun memuji kehebatan mereka berdua sebagai petualang lanjutan. Tiba-tiba mereka dihadang sama gerombolan orc. Sang kusir lalu minta bantuan pada 2 orang petualang tadi, tapi keduanya malah ketakutan. Untuk mempertahankan hidupnya saja bakal sulit, apalagi menolong mereka. Mereka berdua memilih kabur saja dari tempat tersebut. Saat itu Arel maju buat melawan para orc. Dengan menggunakan skill langkah kilat para orc, berhasil dibunuh. Sang kusir dan penumpang lain merasa kagum dengan kemampuan Arel. Ketika dia dikepung sama para orc, sang kusir berpikir dia akan tamat. Namun Arel menggunakan jurus tarian pedang miliknya. Sang kusir pun makin dibuat kaget, sebab skill itu hanya dimiliki putri pedang yang terkenal pada masanya. Saat tinggal Raja Orc, dengan mudah Arel menancapkan pedang di atas kepalanya. Melihat Arel berhasil membunuh para orc, semuanya pun pada memuji kehebatannya. Dia lalu menyuruh sang kusir untuk bergegas menuju Brescia, sebab dia ingin berlatih di sana agar jadi makin kuat. Menurut sang kusir sendiri, Arel udah cukup kuat kok sebagai pengguna pedang. Melihat kemampuan Arel yang sangat kuat, bocil di atas kereta tanya dia termasuk kelas apa. Arel bilang kalau dia tak memiliki kelas apapun. Sontak semuanya langsung kaget dong anjir. Kita lalu dibawa flashback ke 5 tahun sebelumnya. Saat Arel latihan tebasan ganda, ibunya kaget melihatnya. Ibu pikir dia pasti sedang bermimpi. Mungkin dia masih belum bisa menerima kenyataan kalau Arel tak memiliki kelas. Arel bilang kalau itu bukan mimpi, dia telah berlatih keras makanya bisa menggunakan skill tersebut. Arel juga ingin mempelajari skill yang dimiliki sama ibunya. Mengetahui hal itu, ibunya pun merasa senang. Dia segera memberitahu keluarganya kalau Arel merupakan anak ajaib. Kembali ke tempat Arel di mana dia telah sampai di kota Brescia. Terlihat banyak sekali pendekar pedang lanjutan. Arel sendiri sudah tahu kalau sang kusir juga merupakan pendekar pedang. Itu terlihat dari cara dirinya mengetahui skill pedang miliknya.
Karena sudah terbongkar, sang kusir bilang kalau dia adalah Ksatria pedang suci lanjutan. Dan untuk jadi kusir ini hanya buat menenangkan pikirannya. Setelah berkali-kali melakukan pertarungan, sang kusir lalu menjelaskan pada Arel, kalau di sini mereka hidup pakai uang hasil turnamen. Untuk mengikuti turnamen dia harus tergabung dalam guild. Ternyata banyak guild di kota Brescia ini. Tapi Arel juga harus hati-hati sebab ada guild jahat juga. Arel akan mengingat pesan tersebut. Terlihat para anggota guild sedang mencari talent berbakat untuk mereka rekrut. Ada yang dari Ksatria, ada juga yang menginginkan pencuri atau pemburu. Arel sendiri masih mencari guild paling hebat di kota ini. Saat itu ada seorang cewek yang hendak menangkap Arel. Namun Arel dengan mudah menghindar. Ternyata wanita ini ingin menawarkan Arel buat masuk ke dalam guildnya. Namun Arel langsung menolak. Sebab guild miliknya pasti cupu sampai dia harus menawarkan seperti ini. Cewek ini pun bilang kalau guildnya sangat terkenal kok. Coba saja dulu daftar, ini aku kasih formulirnya. Namun Arel tetap enggan untuk gabung ke guildnya. Cewek ini bahkan ngasih promo yaitu kencan seharian bersamanya. Namun Arel tetap menolak sebab tak tertarik. Sikap cewek ini mengingatkan Arel sama kakaknya yang ada di rumah. Arel lalu tanya apakah dia tahu guild mana yang paling kuat. Cewek ini pun kesal kenapa malah nanya guild lain, tidak sopan. Terpaksa deh cewek ini kasih tahu kalau guild Black Blade adalah yang terkuat saat ini. Sebab di dalamnya ada 8 pendekar pedang rank A. Setelah dikasih tahu, Arel segera menuju pendaftaran guild Black Blade. Arel lalu diminta untuk ke ruang belakang jika ingin mendaftarkan diri. Tak disangka para pendaftarannya sangat banyak, pantas menyandang guild terhebat. Saat giliran Arel, dia ditanya tentang kelasnya sebagai persyaratan awal. Arel menjawab kalau dia tak memiliki kelas apapun. Mengetahui hal itu, pihak resepsionis tak bisa menerimanya. Peserta lain yang mendengarnya yakin kalau tak akan ada guild yang mau menerimanya. Meskipun Arel memaksa untuk ujian tes, tapi pihak resepsionis menolaknya. Saat itu pendekar pedang rank A muncul. Para peserta pun terlihat kagum sama aura yang dipancarkan mereka. Karena tak bisa Arel terpaksa daftar ke guild lain deh. Taunya semua guild beneran menolaknya dong. Tak ada satupun yang mau menerima pendekar tanpa kelas. Arel tak menyangka kalau dia akan kesulitan untuk masuk ke sebuah guild. Saat itu Arel mengeluarkan surat yang diberi sama ibunya, di mana ibunya bilang untuk menyerahkan surat ini ke guildnya dulu sebagai jalur dalam. Ternyata ibunya telah memprediksi kalau dia bakal kesulitan menemukan guild, makanya sudah disiapkan surat ini. Tiba-tiba cewek tadi muncul kembali untuk menawarkan Arel masuk ke guildnya. Namun Arel tetap enggan untuk mendaftar. Cewek ini lalu jujur kalau guildnya mau dibubarkan sebab kekurangan anggota. Makanya dia memaksa Arel untuk mau gabung. Cewek ini bahkan sampai rela bersujud demi bisa merekrut Arel. Tak hanya itu saja, dia juga akan menjilati sepatunya Arel kalau perlu. Namun Arel tetap tidak mau. Cewek ini tak akan menyerah demi bisa mempertahankan guildnya. Saat Arel mencari alat yang ditulis ibunya, cewek ini menawarkan pada Arel buat mampir ke guildnya yang ada di dekat sini. Betapa kagetnya Arel saat tahu guild cewek ini begitu besar. Ternyata dulu guild miliknya pernah dalam posisi berjaya, berkat anggota-anggota seniornya dulu. Namun kejayaannya sekarang mulai menghilang setelah mereka pensiun. Tapi cewek ini tak menyerah dan akan kembali merampas kejayaan yang pernah diraih guildnya. Cewek ini bilang kalau guildnya ini bernama Dragon Fang yang dipimpin Raja Pedang Ganda. Mendengar nama tersebut, Arel jadi ingat perkataan ibunya. Kalau guildnya dulu bernama Dragon Fang. Walah, ternyata guild ibunya itu adalah yang dinempati sama cewek ini. Lilia lalu mengajak masuk Arel. Saat itu muncul bapak-bapak yang habis mabuk. Ternyata bapak itu adalah ayahnya Lilia. Arel yang melihatnya yakin betul pasti dia adalah Dragon Fang. Tapi setelah melihat tangannya yang hilang pasti dia mengalami depresi. Ayah Lilia bilang pada Arel kalau guild mereka akan dibubarkan. Jadi tak perlu dia daftar ke sini. Setelah ayahnya pergi, Lilia meminta maaf atas kejadian tadi. Lilia yakin pasti sekarang Arel makin tak minat untuk gabung. Ternyata Arel memutuskan buat gabung. Pertama karena ibunya dan kedua ingin kembali menjayakan guild ini. Lilia lalu meminta Arel mengisi formulir pendaftaran. Setelah selesai, Lilia kaget kok Arel nggak memiliki kelas. Dikira Arel berbohong, dia lalu menunjukkan buktinya pada Lilia. Setelah tahu, Lilia marah dan menyuruh Arel buat mundur jadi anggota. Kalau Arel masih sayang nyawa. Tadi dipaksa, sekarang dibuang gimana sih? Lilia bilang kalau persyaratan utama minimal memiliki kelas sebagai dasar berpedang. Saat guildnya lagi diambang bubar malah dapat anggota aneh. Saat itu muncul anggota lain bernama Rainer. Lilia langsung nangis di pelukan Rainer. Sebab dia malah menemukan calon anggota tanpa kelas. Mendengarnya Rainer jadi ingat masa lalunya, benar saja ternyata dia mengenali Arel. Namun Arel bingung siapa sebenarnya gadis ini. Rainer bilang kalau dia dari kampung yang sama. Dulu kita pernah latih tanding bersama. Arel benar-benar lupa. Soalnya dia tak pernah punya teman secantik Rainer. Rainer langsung tersipu mendengar omongan Arel.
Rainer lalu bilang kalau dia adalah anak Evans. Saat itu Arel baru mengingatnya. Pantas saja tak bisa mengenali, sekarang telah berubah drastis, apalagi ada yang tumbuh besar. Lilia lalu tanya apakah Arel ini orang yang telah menyalahkannya. Rainer masih ingat betul kekalahannya dulu. Semenjak itu dia telah berlatih keras. Dia tak akan kalah lagi sama Arel. Jadi dia menantang Arel buat latih tanding di lantai bawah. Singkat cerita, mereka sudah di tempat latihan. Lilia kembali tanya sama Rainer apakah perlu melawan orang tanpa kelas. Rainer bilang kalau Arel tidak selemah kelihatannya. Mereka berdua pun sudah bersiap untuk tanding. Di sini Rainer kembali melancarkan tebasan ganda kayak 5 tahun lalu. Arel pun menangkis dengan serangan yang sama tapi tetap kalah. Arel bingung, kok bisa dia masih terluka? Ternyata rahasianya ada di berat pedang Rainer, di mana pedangnya 5 kali lebih berat dari pedang biasa. Ditambah kelas kekuatan yang dia dapat membuatnya makin bisa dimaksimalkan. Mendengar hal itu, Arel memuji Rainer. Pasti dirinya telah berlatih keras selama ini. Gak mungkin dia bisa bergerak secepat ini pakai pedang yang berat. Arel lalu tanya, apakah tidak masalah memberitahu rahasianya? Rainer bilang gak masalah. Itu semua biar adil. Arel lalu bilang kalau kecepatannya cuma segini, dia tak akan bisa menyentuhnya lagi. Benar saja dengan kecepatan bayangan. Serangan Rainer hanya menebas angin. Rainer jadi kaget. Kenapa Arel bisa pakai skill tingkat tinggi? Arel cerita kalau dia telah berlatih keras juga demi bisa menguasai skill ini. Sekarang Rainer yang terus mendapatkan serangan dari Arel. Meski begitu, perlindungan Dewi miliknya belum juga pecah. Itu berkat kelas pedang kekuatan yang sudah dia asah. Meski begitu, Arel tetap tak gentar. Benar saja saat Arel menggunakan serangan balik, Rainer langsung jatuh tersungkur dan kalah telak. Lilia yang melihatnya pun sampai dibuat tak percaya. Sedangkan Rainer sangat malu sebab telah dikalahkan lagi oleh Arel. Akibatnya, Rainer jadi menangis, Lilia pun menyalahkan Arel. Arel jadi bingung kok. Tiba-tiba, aku yang disalahkan sih, padahal aku kan memujinya. Tak mau terlihat sedih, Rainer langsung bergegas pergi. Kemudian Lilia menyambut bergabungnya Arel dalam guildnya. Arel jadi heran kenapa sikapnya berubah 180 derajat sekarang. Lilia pun berdalih, enggak kok, itu perasaan Arel aja kali. Karena Arel sudah tanda tangan mau gimana lagi, dia pun gak masalah. Rainer sendiri terlihat bersedih di dalam kamarnya. Kemudian Lilia cerita bagaimana Rainer bisa masuk ke guild ini. Dulu Rainer sering ditolak sama guild lain karena masih bocah bau kencur. Saat itu ayahnya datang menawarkan Rainer untuk gabung. Semenjak hal itu, Rainer jadi berutang budi sama ayahnya Lilia. Arel lalu tanya kenapa guild mereka bisa separah ini. Lilia bilang kalau mereka telah terlilit hutang. Namun Arel tak perlu khawatir, jika mereka bisa menang turnamen maka hutang mereka akan terbayar lunas. Masalahnya mereka hanya beranggotakan 3 orang. Sedangkan turnamen nanti maksimal adalah 5 orang. Apalagi mereka belum tahu kekuatan musuhnya. Mendengar hal itu Arel jadi makin semangat untuk memenangkan turnamen. Karena niatnya datang ke Brescia adalah untuk melatih kemampuannya. Dari balik pintu ayah Lilia telah mendengar pembicaraan mereka berdua.